Shalom, selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMK Menteng. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung koronen kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat Triwulan 2, pelajaran 9 dengan judul Dasar Pemberitaan Allah. Sembari saudara, Bapak, Ibu, dan penonton sekalian menonton pelajaran ini, kami harapkan saudara semua membuka buku Sekolah Sahabat dan Alkitab Anda agar kita dapat belajar bersama-sama. Ayat inti pelajaran minggu ini terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 17. Saya akan membacakan. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara sekalian, hukum Taurat di tempat Maha Kudus di Bait Suci Surgawi menunjukkan pentingnya hukum itu. Hukum keempat lebih dari yang lainnya sebagai identitas Allah sebagai pencipta dan dasar semua penyembahan yang benar. Dan tujuan iblis adalah menggagalkan semua penyembahan kepada Allah. Jadi melanggar satu berarti melanggar keseluruhan hukum Taurat. Dan hubungan antara bait suci, hukum Allah, hari Sabat, dan tanda binatang sangat penting untuk kita pelajari. Pelajaran pada hari Minggu dengan judul Bait Suci dan Hukum. Hari Perdamaian adalah hari penghakiman bertujuan untuk bertobat dan memeriksa jiwa. Pada zaman itu, seluruh bangsa Israel diperintahkan untuk mengambil bagian dalam peristiwa ini dengan bertobat, memeriksa jiwa, dan menahan diri dari semua pekerjaan. Pada hari itu, imam besar akan masuk ke tempat Maha Kudus di Bait Suci, dan di sana tabut perjanjian dan di dalamnya ada perintah Allah. Dan darah membersihkan bait suci dipercikan di tempat yang Maha Kudus, melambangkan dosa itu benar-benar dapat dihapuskan melalui iman kepada Kristus. Dan di dalam bilik yang Maha Kudus itu tersimpanlah hukum Allah yang diucapkan Allah sendiri dan dituliskan di atas dua batu dengan jarinya sendiri. Dan saudara-saudara sekalian, orang Advent, masih Advent hari ke-7 percaya mempelajari hukum Allah dan hari Sabat adalah inti hukum Allah. Di dalam pelajaran hari Senin, kekekalan hukum Allah, gereja masih hari ke-7 mengikuti jejak para pembaru Protestan yang menjunjung tinggi kesucian hukum Allah. Di dalam pelajaran Sekolah Sahabat hari Senin, John Wesley menegaskan, Tuhan memang datang untuk meniadakan, membubarkan, dan menghapuskan hukum ritual atau upacara yang disampaikan oleh Musa. Tapi saudara-saudara sekalian, hukum moral yang terkandung dalam 10 perintah Allah yang ditegakkan para nabi tidak dihapuskan. Karena hukum Allah adalah transkrip dari karakternya Tuhan, fondasi tatanya, dan dasar moral bagi manusia. Dan di dalam hukum keempat, hukum hari Sabat,
terdapat rahasia perlawanan yang sengit dengan setan. Kita masuk pada pelajaran hari Selasa dengan judul Sabat dan Hukum. Penciptaan berbicara tentang nilai kita di hadapan Allah. Kita tidak sendirian di alam semesta, dan kita bukan kecelakaan genetik. Kita semua berada di dunia ini karena Yesus menciptakan kita. Makanya Dia layak kita sembah, karena Dia menebus dosa kita. Penciptaan dan penebusan adalah inti penyembahan yang benar. Makanya oleh karena itu Sabat menjadi penting dari penyembahan kita. Dan saudara-saudara sekalian, Allah beristirahat dari penciptaan, dan itu adalah teladan bagi kita. Dan di dalam sekolah Sabat tulis, Sabat adalah tanda kesetiaan khusus kepada Sang Pencipta. Makanya peristirahat Sabat adalah peristirahat kasih karunia. Dia menciptakan dan Dia menebus kita dari dosa. Pelajaran hari Rabu dengan judul Tanda Binatang. Saudara-saudara sekalian, di dalam pelajaran sekolah Sabat pada pelajaran ke-9 ini, perang kosmis antara Kristus dan iblis terjadi. Serangan terakhir terhadap Allah itu sekutu iblis. Naga dari laut dan naga dari darat bergabung menyerang Allah. Dan kita tahu pertentangan dimulai dari surga hingga saat ini, dan ini mengenai penyembahan. Iblis benar-benar mengubah waktu dan hukum. Dia berusaha untuk merebut otorisasi Allah. Pelajaran hari Kamis dengan subjudul Pekabaran 3 Malaikat. Dan kita mengetahui pekabaran pertama berkata, takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Dan seluruh seruan agar kita lebih setia kepada Allah. Malaikat yang kedua berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan Babel melambangkan agama yang murtad telah jatuh dan menolak pekabaran malaikat pertama. Ini memberikan peringatan kepada kita untuk tidak menyembah binatang dan patungnya. Di dalam pelajaran sekolah Sabat juga menuliskan para pengikut Kristus memiliki iman di dalam Yesus dan menerima iman dari Yesus juga, sehingga iblis tidak dapat menggoyahkan iman orang Kristen. Kesimpulan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Mengapa orang pintar atau hemat tidak mengatur tentang hari Sabat? Mengapa hanya sedikit orang memelihara hari Sabat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa membaca dalam kutipan ajaran-ajaran kitab suci. Dan banyak sekali orang Kristen mengira hari Sabat itu adalah hari Minggu. Tapi saudara-saudara, jika undang-undang hari Minggu ditetapkan, maka dunia akan diterangi akan hari Sabat yang benar. Dan akhirnya tanda binatang itu akan menjadi nyata dalam kehidupan yang diperintahkan otorisasi manusia. Dan itu adalah pelanggaran perintah Allah. Terima kasih telah bergabung dalam pelajaran sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Jawa Menteng, Jakarta. Tuhan memberkati kita semua.